Untuk tahun selanjutnya itu selain Kecamatan Tanjung Harapan, juga ada Muara Komam Pak ya. Ada Muara Komam, rencana dulu ada Longikis. Ada Longikis juga. Longkali. Wow, banyak kuota nih guys. Nah, terus ini Pak, di Kladen kan sebetulnya ada 200 kuota nih yang sebetulnya. Kira-kira itu bisa terrealisasi nggak Pak? Karena kalau target dari Pak Kades sendiri kan 200 kakak ini harus terpenuhi sebelum masa jabatan beliau itu berakhir di tahun 2022 nanti. Kira-kira 200 kakak ini bisa nggak terrealisasi Pak? Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku berada di kantor dan tahu nggak kalian aku bersama dengan siapa? Aku hari ini bersama dengan Pak Waluyo. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Tenaga Kerja, bidang transmigrasi di seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi. Jadi gini Pak, teman-teman di sini di kolom komentar di YouTube banyak yang nanya-nanya tentang transmigrasi. Jadi karena kan selama ini saya sering ngevlog ke transmigrasi, jadi mereka banyak nanya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen serta share ke seluruh sosial media kalian. Nah, jadi gini Pak, saya mau Q&A, mau nanya nih Pak. Tahun 2021 ini masih ada nggak sih Pak kuota transmigrasi? Untuk kuota transmigrasi tahun 2021 rencana akan dibangun 15 unit lagi. 15 unit lagi Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya ini anggaran 2021 hanya itu, nah enggak tahu kemungkinan tahun 2002 apabila COVID ini sudah dikatakan aman, bisa saja mungkin lebih atau diselesaikan aja sisanya dari 200 kakak yang direncanakan. Itu kemungkinan kalau sampai sejauh itu ya mungkin ada dari TPA yang kemungkinan perbandingannya 40-60 dengan TPS. TPS itu transmigrasi penduduk setempat, sedangkan TPA adalah transmigrasi penduduk asal ataupun pendatang. Oh, berarti dalam artian TPS ini translokal, TPA ini ya trans non lokal. Ya, seperti itu ya. Tapi semua dalam kategori TU, transmigrasi umum. Oh iya. Gitu. Berarti alhamdulillah akan ada kuota sebanyak 15 untuk tahun ini ya, penambahan. 2021 ya. Karena saat ini kan sudah ada 15 bangunan Pak ya? Iya. Sudah ada 15 bangunan dan kemudian TPS tahun ini yang di tahun 2020. Translokal. Nah, translokal. Iya. Kemudian untuk 15 ini belum tahu ya, kemungkinan ada TPA juga ada TPS walaupun 15 unit. Iya. Itu. Nah, perbandingannya mungkin dengan provinsi-provinsi lain yang hampir seimbang. Hanya prioritas tahun ini yang paling banyak di Pulau Kalimantan ini di Kalteng, di Dahu atau apa itu 103. Oh, 100 yang sudah terbangun itu sebanyak 15 dan insya Allah sebentar lagi kita akan seleksi Pak ya? Iya, akan nanti mungkin bulan depan akan kita adakan seleksi. Setelah ada keputusan dari tim layak huni. Oh, jadi bangunannya harus diperiksa dulu Pak ya? Apakah layak atau tidak? Betul, ada kekurangan kah atau mungkin ada bahan-bahan yang kurang bagus, mungkin mau diganti dulu kah, atau kalau masyarakat menerima ya monggo. Artinya oke lah, itu masih dikatakan layak huni. Iya, dan selanjutnya akan dilaksanakan selanjutnya akan dilaksanakan seleksi dari jumlah pendaftar yang ada saat ini. Dan kebutuhan untuk Kabupaten Pasir, wilayah Kladen, lokasi Kladen itu adalah 15 kakak. Oh, 15 kakak tahun ini Pak ya? Gitu. Kira-kira tahun 2022 ada enggak Pak? Masih? Ada, ini untuk menempati yang akan kita bangun 2021 ini. Oh iya. Seharusnya ini karena jatah Kabupaten Pasir tahun ini, mestinya datang 50 kakak. Untuk TPS 20 kakak, untuk TPA 30 kakak. Nah, berkaitan dengan ini adanya COVID-19, perlu antisipasi. Ini ada dampak-dampak daripada nanti dalam hal pembangunan juga terpengaruh terhadap pekerja atau masyarakat setempat yang sudah berada di sana kan, sehingga kita mengikuti keputusan dari pusat
tentang adanya refocusing. Jatahnya kan harusnya 20 KK. Ya? Pemotongan anggaran harusnya kan jatah 20 KK. TPS kemudian TPA-nya 30 KK. Berkaitan dengan adanya ini ya memanfaatkan daripada mubazir 15 rumah yang sudah dibangun tahun 2020. Iya, karena itu sejak tahun 2020 sudah dibangun, cuman ya karena mungkin terkendala ini Pak ya PPKM lah. Ya PPKM, kemudian ya, masalah pandemi inilah ya. Jadi terus, agak ini ada juga yang nanya sih Pak, transmigrasi selain di Desa Keladen, Kabupaten Pasir ada kah Pak? Tidak ada. Tidak ada, berarti hanya di Kalimantan Timur, hanya di Pasir. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi kalau di provinsi lain, Papua, Sulawesi, Sumatera itu banyak. Berarti untuk transmigrasi tahun 2021 maupun tahun berikutnya itu memang khusus di Kabupaten Pasir di wilayah Kalimantan Timur. Seharusnya ada Kutim. Itu aja yang kita kemarin. Rencana kita mau adakan ini pemeriksaan dari Direktorat tentang layak huni, Direktorat Kementerian, juga dari provinsi. Dari provinsi Insya Allah rencana tanggal 23, Insya Allah kita akan. Berarti 3 hari lagi Pak ya. Mau ada. Jadi Insya Allah saya pastikan nanti, Insya Allah saya juga hadir nanti di sana. Kemudian setelah itu kita seleksi, kemudian pelatihan gitu Pak ya. Kemudian baru dibangun yang 15 ini. Setelah mungkin hampir bersamaan. Hanya kita sekarang ibaratnya untuk pengadaan bahan baku, bahan bangunan, karena di sana sering hujan lebat. Iya, apalagi sekarang lagi musim hujan. Transportasinya itu untuk bahan bangunan, nah itu masih kita pikirkan. Tapi insya Allah tahun ini juga bisa berjalan. Iya, karena juga dari desa Pak, karena musim ini ya musim penghujan, akhirnya beberapa kegiatan ya termasuk jadi terhambat gitu Pak, agak lambat karena proses memasukkan bahan material ini sangat susah. Ya itu. Jadi emang kami coba untuk memasukkan material, tapi ya ternyata truknya ya amblas gitu Pak di tengah jalan. Ya itu kan banyak lubang-lubang, artinya jembatan darurat itu kan termasuk suatu proses kan yang menghalangi ataupun jadi menunda ini tentang pembangunan 15 unit itu. Gitu. Itulah Pak ya. Berarti alhamdulillah ya Kabupaten Pasir ini termasuk beruntung ya karena masih mendapatkan program transmigrasi gitu. Iya, jadi untuk Kabupaten Pasir ini sebenarnya banyak artinya tentang TRAN ya. Artinya penerimaan TRAN ya, rencana nanti tahun 2022 kalau memang dari kepala desa tokoh masyarakat setempat mengajukan pengajuannya, yang katanya ada lebih dari 4.000 hektar ini kan nanti mungkin dari pihak Kades kemarin sudah mengajukan, hanya tertunda berkaitan dengan COVID ini. Itu sekitar ya, kalau tanahnya yang disediakan hanya sekitar 4.000 lebih lah. Sehingga nanti awalnya itu paling 200 KK, TPS dan TPA untuk di Morakomam. Morakomam Kecamatan Morakomam ya. Itu untuk tahun berapa Pak? Seharusnya tahun ini. Iya. Karena jadi karena pandemi ini sehingga diundur. Jadi tahun sehingga perlu pengajuan kembali. Artinya perubahan tentang jumlah KK yang nanti akan ditempatkan. Jadi berarti untuk tahun selanjutnya itu selain Kecamatan Tanjung Harapan, juga ada Morakomam Pak ya? Ada Morakomam, rencana dulu ada Longikis. Ada Longikis juga. Longkali. Wow, banyak kuota nih guys. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Iya, tapi itu masih dalam tahap pengajuan Pak ya. Itu masih dalam tahap perencanaan. Nah, terus ini Pak, di Keladen kan sebetulnya ada 200 kuota nih yang sebetulnya. Kira-kira itu bisa terrealisasi nggak Pak? Karena kalau target dari Pak Kades sendiri kan 200 KK ini harus terpenuhi sebelum masa jabatan beliau itu berakhir di tahun 2022 nanti. Kira-kira 200 KK ini bisa nggak terrealisasi Pak?
Nah, di satu sisi memang ya mungkin tergantung dari pusat berkaitan dengan ini pandemi COVID-19 ini. Kalau nanti sudah dianggap layak, artinya tidak ada level-levelan, ya, level 1 atau 0, PPKM-nya Pak ya. PPKM-nya itu mungkin kemungkinan bisa, itu kan sudah menjadi salah satu program dari Pak Kades. Iya, betul. Sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya di tahun 2002, gitu. Itu kita pernah wawancara sedikit lah berkaitan dengan kewenangan Pak Kades tentang hal pengusulan RKTT tahun 2017 kalau nggak salah. Iya. Dan itu memang tersendat-sendat berkaitan dengan pemotongan, untuk COVID, untuk ini, nah, sehingga ya harus kita jalani aja. Iya. Berarti kemungkinan kalau tahun 2022 ini belum terrealisasi semua Pak ya, kira-kira akan berlanjut di tahun berikutnya atau gimana Pak? Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Ya, kita harapkan sampai selesai. Berarti, ya syukur ya dari pihak Direktorat Pengembangan Pembangunan tentang transmigrasi itu bisa di ACC, disetujui. Berarti meskipun nanti ada pergantian kepala desa yang baru Pak ya di tahun 2023, kalau memang kuota 200 ini belum terrealisasi semua di Keladen, di Desa Keladen, artinya itu akan tetap berjalan sampai selesai Pak ya? Sampai selesai. Iya, meskipun artinya itu adalah pergantian kan suatu kewajaran aja. Iya, pergantian kepala desa. Masa jabatan kan? Iya, betul. Terima kasih banyak Pak, dan tadi di awal sudah diperkenalkan bahwa Pak Walio beliau bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir. Di bidang apa Pak? Bidang transmigrasi. Di bidang transmigrasi, seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi. Ya, jadi disitulah beliau sebagai PNS di sana dan menangani bidang itu Pak ya. Jadi terima kasih Bapak karena sudah sudi untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Dan juga berbagi informasi dengan saya dan juga teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar. Alhamdulillah Bapak memberikan pencerahan hari ini karena kebetulan beliau ini tadi ada sedikit keperluan ke kantor untuk membantu untuk mengurus data administrasi calon transmigrasi Pak ya. Calon transmigran. Bukan transmigrasi. Iya, calon transmigran. Kalau transmigran orangnya Pak ya. Transmigrasi ini adalah programnya. Calon transmigran masih calon. Kalau transmigrasi sudah menjadi warga transmigrasi. Dan sudah terpilih Pak ya. Sudah terpilih, sudah diseleksi dan sebagainya kan oleh tim dari kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah. Mungkin itu aja. Iya, terima kasih banyak Pak, dan itulah tadi informasi yang bisa kami berikan untuk kalian semua yang sudah bertanya di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye. Jangan lupa subscribe ya, subscribe banget pokoknya.